Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Kita coba membahas estimasi nilai populasi. Adapun tujuan kita belajar ini adalah kita akan membedakan antara estimasi titik dan apa itu estimasi interval kepercayaan. Yang kedua, kita menghitung estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata populasi dengan menggunakan distribusi Z dan distribusi T, tabel distribusi Z dan tabel distribusi T. Yang ketiga, kita bisa menentukan ukuran sampel yang kita perlukan berapa banyak dengan margin error yang telah ditentukan. Keempat, kita membuat dan interpretasi perkiraan interval untuk proporsi populasi. Jadi nanti tingkat kepercayaan pada nilai mean populasi, nilai tengah populasi, berhubungan dengan standar deviasi. Apakah standar deviasinya diketahui atau tidak diketahui. Yang kedua, kita nanti akan menentukan ukuran sampel yang kita butuhkan berapa banyak. Yang ketiga, kita menentukan interval kepercayaan pada proporsi sebuah populasi. Apa itu estimasi titik dan apa itu estimasi interval? Estimasi titik adalah sebuah poin atau nomor tunggal ya, satu nomor saja. Sementara estimasi interval kepercayaan memberikan informasi tambahan terkait variasi nilai. Jadi nanti ada batas bawah dan batas atas untuk estimasi interval dengan estimasi titiknya satu poin di tengah-tengahnya. Kalau misalnya kita memperkirakan 40, estimasi titik dan intervalnya kita perkirakan 30 sampai 50. Jadi 40 berada antara 30 dan 50. Untuk estimasi titik kita dapat mengkirakan parameter populasi mean dan P ya. Jadi dengan data statistik estimasi titik kita menentukan X dan P. Inilah proses estimasinya. Jadi kita harus mengetahuinya dalam sebuah populasi dalam suatu daerah misalnya mean-nya tidak kita ketahui. Sementara kita ada sampel, dalam sampel itu dengan random sampel ya. Sampelnya kita random dalam satu kecamatan misalnya atau dalam satu kelurahan, mean-nya 50 dan estimasinya, interval estimasinya adalah antara 40 dan 60. Jadi dia yakin 90% bahwa mean-nya antara 40 dan 60. Ini adalah estimasi titik. Ini adalah estimasi interval kepercayaan. Dengan tingkat kepercayaannya adalah 95%. Ini formula umumnya untuk semua interval kepercayaan. Jadi nanti ada perkiraan titiknya berapa, nanti tambah dikurangi dengan nilai kritis dikali standar error. Jadi apa tingkat kepercayaan adalah pada sebuah interval akan terdiri dari parameter populasi yang tidak diketahui dan presentasinya kurang dari 100%. Tingkat kepercayaan atau confidence level dalam kurung 1 kurang lambda. Seharusnya tingkat kepercayaan kita nanti adalah 95% ya. Biasanya adalah 95%. Biasa tulis 1 kurang lambda sama dengan 0,95. Oke, untuk interval kepercayaan kita nanti akan menentukan untuk populasi mean-nya dengan standar deviasi yang tidak diketahui dan diketahui ya, dan proporsi populasi. Sekarang kita masuk dulu yang interval kepercayaan untuk standar deviasinya diketahui. Jadi ada asumsi standar deviasi populasi diketahui. Pertama, populasi adalah distribusi normal ya. Distribusi normal. Yang ketiga, jika populasi tidak normal, gunakan sampel yang lebih besar. Jadi perkiraan interval kepercayaan adalah ini adalah mean-nya, titiknya berapa, perkiraan titiknya berapa. Z adalah distribusi Z ya.
Standar deviasi ini adalah jumlah sampel. Jadi kalau interval kepercayaan kita tingkat kepercayaan kita 95%, berarti nanti Z nanti kita ketahui nanti berapa ya. Lebih kurang seperti ini penjelasannya. Kita akan menemukan nilai kritisnya dari ini. Jadi dari 95% berarti 1 kurang lambda adalah 0,95. Berarti masing-masing di sini ada lambda ya. Ini 0,95 berarti di luar ini adalah 0,5. Dan kita bagi ini lambda per 2 lah 0,0025. Setelah kita lihat pada tabel distribusi Z, untuk Z 0,025 ini adalah 1,96. Baik, kalau ini min 1,96. Dari 0 sampai 1,96. Ini untuk batas atas dan ini untuk batas bawah. Keran titiknya dari 0 ya. Jadi untuk Z lambda per 2 adalah Z lambda per 2 adalah lebih kurang 1,96. Pada umumnya kita akan menemukan tingkat kepercayaan 90%, 95% dan 99%. Jadi kita nanti biasanya kita menemukan 90%, 95 dan 99. Kalau 90 ini 0,90, kalau 95 0,95, 99% kita 0,09. Dengan Z value-nya atau Z lambda per 2-nya nanti adalah dalam tabel kita bisa melihatnya tabel Z 1,645 untuk 90%, 1,96 untuk 90%, 2,57 untuk 99% maksudnya. Jadi nanti interval yang tingkat kepercayaannya bervariasi nanti ya. Intervalnya dari perkiraan kita berapa minnya ditambah Z lambda dikali standar deviasi per jumlah sampel, K perkiraan titiknya berapa dikurang ya distribusi Z-nya, standar deviasi dan jumlah sampel. Jadi ini adalah sebuah interval kepercayaan ya. Intervalnya interval kepercayaan. Ini perkiraan titik. Di dalam ini adalah satu tingkat kepercayaannya 1 kurang lambda. Di lambda per 2-nya kita bagi ke dua sisi ya. Kita bagi ke dua sisinya. Margin of error atau margin kesalahan, jumlah yang ditambahkan dan dikurangi ke perkiraan titik. Jadi nanti apa itu margin error? Contoh margin error untuk menghitung min dan standar deviasi diketahui. Ini adalah margin errornya ya. Inilah perkiraan titik. Jadi jumlah yang ditambahkan atau dikurangi ke perkiraan titik. Jadi errornya, margin errornya adalah Z lambda per 2 standar deviasi per jumlah sampel. Jadi faktor apa yang mempengaruhi margin error? Pertama adalah variasi data. Jika standar deviasinya kecil, berarti margin errornya juga kecil. Yang kedua, ukuran sampel. Jika kita semakin banyak ukuran sampel yang kita cari, kita kumpulkan, margin errornya juga akan turun. Tingkat kepercayaan atau 1 kurang lambda. Semakin kecil tingkat kepercayaan, semakin kecil margin error. Contohnya sebuah sampel sirkuit elektro ini ya. Contoh elektro ada 11 sirkuitnya. Dari populasi normal, hambatan rata-ratanya 2,20 berarti dia minnya. Dari pengujian sebelumnya bahwa standar deviasi populasi adalah 0,35. Ini adalah 0,35 standar deviasi. Ini adalah N.
Tentukan interval kepercayaan 95% untuk resistensi rata-rata atau hambatan ya. Hambatan rata-rata sebenarnya dari populasi. Jadi tadi kita udah ada rata-ratanya 2,20 ya. Min atau X ya. 2,20. Ini Z-nya dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan 1 kurang lambda ya. Berarti Z lambda adalah berarti 0,95. Z lambda adalah lambda 2. Berarti lambdanya adalah Z 0,025. Dengan datanya 11 ya. Data 11 kita bisa menghitung Z lambda per 2 1,96. Inilah standar deviasi, inilah jumlah sampel atau berapa buah squid tadi ya. Ini minnya, jadi nanti kita akan mengurangi dengan 0,2068. Jadi intervalnya antara 1,99 sampai 2,40. Jadi interpretasi dari hasil itu adalah kita yakin 90% bahwa min hambatan adalah antara 1,99 dan 2,40. Meskipun nanti mungkin ya, atau tidak mungkin dalam interval ini 90% interval terbentuk dengan cara ini akan mengandung min yang sebenarnya. Jadi mungkin atau tak mungkin ya kondisinya, tapi 90% interval yang terbentuk dengan cara ini akan mengandung min yang sebenarnya. Jadi tingkat kepercayaan adalah 95%. Interpretasi yang salah adalah bahwa ada kemungkinan 90% bahwa interval ini mengandung rata-rata populasi yang sebenarnya. Interval ini baik atau tidak mengandung, dan sebenarnya tidak ada probabilitas untuk interval tunggal. Sekarang kita masuk mencari interval kepercayaan jika standar deviasinya tidak diketahui. Jadi kita tahu standar deviasinya tidak ada, kita nanti akan mengganti dengan standar deviasi sampel S ya. Kalau tadi ada standar deviasi populasi, sekarang standar deviasi populasinya tidak ada, kita akan menggantinya dengan standar deviasi sampel. Ini akan menemukan ketidakpastian tambahan karena S adalah variabel dari sampel ke sampel, jadi tidak pasti ya. Karena masing-masing sampel berbeda, semakin menambah ketidakpastian. Jadi kita akan menggunakan distribusi T bukan distribusi normal. Tabel distribusi T bukan tabel distribusi Z ya. Jadi untuk interval kepercayaan min dengan standar deviasi diketahui ini kita berasumsi standar deviasi populasi tidak diketahui. Populasi adalah distribusi normal. Jika bukan distribusi normal, gunakan sampel yang besar, menggunakan distribusi T. Jadi inilah rumusnya. Estimasi interval kepercayaannya adalah ini estimasi titiknya, berapa rata-ratanya, dikurang atau ditambah dengan T ini ya, distribusi T ya, dengan lambda per 2. Kalau tadi kita gunakan untuk standar deviasi diketahui Z ya. Sekarang karena tidak diketahui, nilainya kita gunakan distribusi T. Kalau tadi ini standar deviasi populasi, sekarang kita ganti standar deviasi sampel. Ini adalah jumlah sampelnya, ukuran sampelnya berapa. T adalah bagian dari distribusi, ya tabelnya, ini tergantung dengan degree of freedom, derajat kebebasan. Jadi jumlah pengamatan bebas bervariasi tergantung setelah rata sampel dihitung. Jadi nanti degree of freedom adalah jumlah sampel dikurang 1. Jadi dalam tabel distribusinya yang ada nanti adalah DF ya, di sebelah kanan. Lambda berapa? Ini DF-nya ada nanti dari 1 sampai X ya. Jadi kita masing-masingnya 0, berapa nih lambdanya, nilainya 1, nanti nilainya ada di bawah. Jadi yang pengaruh nanti di tabel distribusinya lah DF ya.
Degree of freedom, jumlah pengamatan yang bebas bervariasi setelah tata sampel telah dihitung. Contohnya adalah jika kita membicarakan min dari 3 nomor. 3 nomor adalah 8. Jika X sama dengan 7 ya, X2 sama dengan 8, berapa X3? Karena kita sudah tentukan ini 8, berarti min dari 3 nomor adalah 8, jadi X-nya adalah 9. Jadi X3 tidak bebas bervariasi, jadi tergantung dengan min dan nilai 7 dan 8. Jadi dengan N sama dengan 3, maksudnya adalah degree of freedom-nya adalah 3 kurang 1, berarti 2. Berarti 2 nomor ini dapat bervariasi ya, dengan min-nya ini. Tapi yang ketiga, ini kan tergantung dengan min yang ada. Tergantung dengan min-nya. Jadi yang ketiga tidak bebas, berarti yang bebas adalah 2 saja. 7 dan 8 ini bebas untuk berapa yang mau kita tentukan. X3 nya tergantung dengan min yang ada, berapa minnya. Oke, untuk diskusi T, jadi ini adalah gambar distribusi T. Semakin besar degree of freedom-nya, jadi semakin tinggi ya, semakin tinggi dari bentuk bell shape-nya. Tapi kalau semakin kecil degree of freedom-nya, dia semakin turun, berarti standar deviasinya meningkat, distribusinya lebih besar ya, distribusi sampingnya lebih besar. Ini tabel T, nanti ada degree of freedom-nya berapa. Tadi kita sudah tentukan sampelnya 3 tadi ya, berarti degree of freedom-nya adalah 2. Berarti kalau nanti lambdanya 0,10, berarti dia tingkat derajatnya adalah 90% ya. Dengan lambdanya 0,10 berarti 1 kurang lambda 90, berarti lambdanya 10 ya, 0,1. Jadi lambda keduanya 0,05, berarti kita tentukan 0,05 dengan degree of freedom-nya 2, berarti ini nilainya ini ya, nilainya 2,920. Nilai T bukan probabilitas ya, jadi 2,920. 2,920 ini cara menentukan untuk membaca tabel distribusi T ya, tergantung dengan degree of freedom dan berapa lambdanya. Oke, ini masing-masing tingkat confidence level yang berbeda dari 80 sampai 99%. Ini T-nya tergantung dengan berapa degree of freedom-nya. Semakin besar degree of freedom-nya, dia semakin kecil nilai T ya. Jadi T-nya semakin mendekati dengan Z. Semakin mendekati dengan Z. Semakin mendekati dengan nilai Z, semakin besar. Dan semakin besar confidence level, dia semakin lebih mendekati lagi dengan distribusi Z-nya. Kalau tadi ini 1,30 dengan confidence-nya 80%, ya sekitar lebih kurang 0,9 ya bedanya dengan distribusi Z. Kalau ini dia sekitar 0,2 ya bedanya. Jadi semakin besar confidence level dan degree of freedom, dia mendekati dengan nilai Z. Contohnya, sampelnya N-nya 25, nilai tengahnya 50, standar deviasi sampelnya 8, dengan bentuk kepercayaan 95%. Berapa min populasi? Oke, degree of freedom
karena dia 25, berarti 25 kurang 1 berarti 24. Lambda per 2-nya, T82 dengan degree of freedom yang 24, T 0,25 ya, karena ini 95%, berarti 0,95 adalah 1 per lambda. Lambdanya 0,05. Berarti dibagi 2 jadi 0,025. Jadi setelah kita lihat di tabel untuk T 0,05 dan degree of freedom-nya 24, dia adalah 2,0639. Jadi interval kepercayaan adalah ini nilai tengah dari sampel, ini distribusi T-nya, ini standar deviasi sampel, dan ini jumlah sampel. Ini nanti dari 50 kurang lebih ditambah kurang 2,0639 jadi 8 per akar 25. Jadi nanti antara interval kepercayaan antara 46 sampai 53. Jadi sejak T mendekati Z, saat ukuran sampel meningkat. Jadi kadang-kadang perkiraan yang kita gunakan adalah N-nya lebih besar dari 30. Secara teknis, ini rumusnya bersama ya. Ini perkiraan titiknya, ini distribusi T, ini adalah distribusi Z. Oke, kita menentukan ukuran sampel yang diperlukan, berapa sampel yang diperlukan untuk mencapai margin error tertentu dengan tingkat kepercayaan 1 kurang lambda. Ukuran sampel yang diperlukan jika standar deviasi diketahui, berarti N-nya berapa, jumlah sampelnya. Nanti kita perlu menunggu nilai Z kuadrat lambda per 2 ya. Jadi Z tadi yang kita dapatkan dari tabel distribusi Z untuk lambda per 2 ini kita kuadratkan. Jika kita kuadratkan standar deviasinya, nah standar deviasi kita diketahui ya. Kita bagi margin error-nya dikuadratkan. Oke, jika standar deviasinya 45, berapa sampel yang kita perlukan untuk 90% kepercayaan dengan margin error lebih kurang 5. Oke, jadi kita Z per 2 kan tadi 90, berarti dia adalah, setelah kita lihat di tabel, adalah 1,645. Standar deviasinya sudah kita ketahui 45, margin error-nya 5. Berarti ini semuanya kita kuadratkan. Kita kalikan dulu dan kita kuadratkan ya. Kita kalikan, kita bagi dengan 5. Dan setelah itu kita kuadratkan, dapatlah hasilnya 219,19. Jadi ukuran sampel yang diperlukan adalah 220. Ini pembulatan ke atas ya. 220 sampel yang kita perlukan untuk dengan standar deviasinya 45 dengan tingkat kepercayaannya 90% dan margin error-nya 5. Dalam standar deviasi tidak ketahui, standar deviasi dapat dikeluarkan dengan menggunakan formula menentukan ukuran sampel, menggunakan sebuah nilai untuk standar deviasi populasi setidaknya sebesar yang sebenarnya. Pilih sampel percontohan dan perkirakan standar deviasi dengan simbakan baku sampel, jadi S ya, dengan standar deviasi sampel atau S. Setelah itu kita masuk ke interval kepercayaan untuk menghitung proporsi populasi. Jadi interval kepercayaan untuk proporsi populasi dapat dihitung dengan menambahkan penyisihan ketidakpastian untuk proporsi sampel. Jadi nanti kita akan menambahkan dengan penyisihan adanya ketidakpastian untuk proporsi sampel. Ingat bahwa distribusi proporsi sampel mendekati normal jika ukuran sampel besar. Semakin besar, proporsi sampel mendekati normal. Dengan standar deviasi adalah akar dari P kurang 1.
dikali 1 kurang P per N ya, diakarkan. Jadi kami akan mengkirakan ini dengan data sampel. Kalau dengan data sampel berarti SP, standar deviasi sampel, maka dari P, ini P dari sampel ya, posisi dari sampel, dikali 1 kurang P, posisi sampel per jumlah sampel. Ini adalah batas kepercayaan atas dan bawah untuk proporsi populasi dihitung dengan rumus. Jadi batas atasnya intervalnya ya, kepercayaan untuk proporsi populasi dengan rumus. P proporsinya lebih kurang Z lambda per 2 dikali akar dari proporsi kali 1 kurang proporsi per jumlah sampel. Z adalah standar nilai normal untuk tingkat kepercayaan, P adalah proporsi sampel, dan N adalah ukuran sampel. Contohnya, sampel acak menunjukkan bahwa 25 orang kidal ya, mengangkat tangan kiri, membentuk interval kepercayaan 95% untuk proporsi populasi sebenar dari kidal, menulis dengan tangan kidal ya. 25 orang sampel acak dari 100 orang, tingkat kepercayaannya adalah 90%. Jadi P-nya adalah 25 per 125 orang dari 100 ya, jadi 0,25. Jadi proporsinya adalah 0,25. Standar deviasinya adalah maka dari P proporsi ini dikali 1 kurang proporsi per jumlah sampel. 0,25 dikali 1 kurang 0,5, 0,5 ya, per N. N-nya adalah berapa? 100 ya. Standar deviasinya lah 0,0433 dari sampel itu. Jadi intervalnya lah 0,25. Nah, proporsi ya, proporsinya 0,25 dari Z karena tingkat kepercayaannya 95%. Jadi Z-nya adalah lambda per 2 nanti. Jadi Z-nya adalah 0,025, nilainya adalah 1,96 dikali 0,0433 dikali dengan standar deviasinya. Tepat intervalnya dari 0,1691 ya, karena kita nanti tadi ada tambah kurang ya, sampai 0,3349. Jadi interpretasi dari hasilnya, kita yakin 95% bahwa presentasi sebenarnya dari orang kidal adalah antara 16% sampai 33%. Meskipun kisaran ini mungkin atau tidak mungkin ya, mengandung proporsi yang sebenarnya. Jadi ada kemungkinan tidak benar ya. Jadi 90% interval yang terbentuk dari sampel ukuran 100 jadi mengandung proporsi yang sebenarnya. 95% ya, mengandung proporsi yang sebenarnya. Jadi kita akan mengunggah ukuran sampelnya dari 100 ya. Jadi ini untuk mengurangi lebar interval kepercayaan. Jadi dengan meningkatnya ukuran sampel tadi dari 100 tadi ya, kita mau ke 200 misalnya. Jadi akan mengurangi lebar interval kepercayaan. Kalau tadi dia dari 16 sampai 33 ya persen interval kepercayaannya. Sekarang kita mau ke jadi 200, jadi kita pikirkan tang kita 50 dalam sampel, maka intervalnya masih pusat di 0,25 ya, karena tingkat kepercayaannya masih sama 0,25, tapi lebarnya menyusut jadi 0,19 sampai 0,1, jadi dari 19% sampai 31%. Jadi kita menentukan margin errornya, kesalahan dari masalah proporsi ini adalah tadi sama dengan Z lambda per 2 akar dari P
dikali 1 kurang P per jumlah sampel. Untuk N-nya bisa ditentukan dengan Z kuadratnya. Dari lambda per 2 ini dikalikan P, dikalikan 1 kurang P per error dikuadratkan. P dapat diberikan dengan sampel percontohan. Jika diperlukan, gunakan P 0,5 secara konservatif. Jadi kita bisa menggunakan P-nya 0,5. Apakah ukuran sampelnya? Seberapa besar sampel yang diperlukan untuk memperkirakan proporsi yang benar dalam populasi besar dalam 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi asumsikan sampel percontohan menghasilkan P 0,12. Jadi P-nya proporsinya 0,12 dari sampel contoh. Jadi untuk 95 tingkat kepercayaan gunakan Z-nya 1,96 ya. E-nya adalah 0,03. Margin error-nya 0,03 ya. 3% adalah margin error-nya. P-nya tadi 0,12. Jadi kita gunakan untuk memperkirakan jumlah sampel ya. Berapa sampel yang diperlukan. Dengan 95%. Dari 90% dapat Z-nya 1,6. Margin error-nya 0,03. P-nya adalah 0,12. Ini Z-nya adalah 1,96 kuadrat. P-nya tadi 0,12. Ini 1, kurang 1 0,12 ya. Ini dia adalah 0,88. Jadi kali ini dan ini kali ini dibagi margin error dikuadratkan. 0,03 kuadrat didapatlah 450. Kita bulatkan ke atas, jadilah jumlah sampel yang diperlukan adalah untuk populasi ini adalah 451. Jadi kesimpulannya kita tadi sudah bisa menjelaskan proses estimasinya. Kita tahu apa itu estimasi titik dan interval kepercayaan. Jadi kita bisa menghitung ukuran sampelnya dengan standar deviasinya yang diketahui. Bisa juga membahas masalah estimasi interval kepercayaan untuk min-nya dengan standar deviasi tidak diketahui. Jadi kita tadi membahas estimasi interval kepercayaan untuk populasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menunjukkan estimasi populasi ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.